kejauhan seperti apa yang akan dilakukan di PSSI nanti Pak dengan nyali yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir? Gini, sepak bola ini sangat rumit dan kompleks, setuju? Kita selalu menyalahkan wasitnya. Contoh, ya. Tetapi kita tidak pernah memikirkan kehidupan wasit yang pas-pasan. Kalau mereka punya pendapatan yang baik, dapat asuransi kalau sakit, paling tidak Pak, dasar daripada kehidupan bulanannya sudah baik, mereka pasti punya Pak kemauan untuk melakukan menjaga nafkahnya dengan baik. Itu contoh. Tidak ada standarisasi perwasitan. Nah, ini yang kita harus juga perbaiki. Baru kalau memang hal sini sudah dilakukan, kita perlu apa namanya? Penegakan hukum. Nah, sama, kita nggak bisa menjadi bagian selalu menyalah-nyalahi tanpa ada solusi. Sepak bola Indonesia perlu solusi, bukan hanya menunjuk kesalahan. Ini contoh wasit. Pernah nggak kita tahu wasit pendapatannya berapa per bulan? Pernah nggak kita ke rumah wasit ngeliat? Apa yang saya lakukan nanti kalau terpilih? Saya mau menjadi ketua umum PSSI pertama yang datang ke rumah wasit lihat. Supaya mereka menjadi bagian dari pembangunan industri ini. Kedua, sama, kita harus kumpulin supporter, sarasehan. Supaya apa? Para supporter punya kesepakatan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, ini sebuah apa? Kesinambungan. Saya juga tahu banyak supporter tuh kecewa, kenapa? Sebelum main sudah tahu hasil. Nah, itu kan. Betul. Makanya marahan. Karena belum selesai main udah tahu hasilnya, marah jadinya. Nah, inilah kompleksitas di sepak bola yang harus kita lakukan perbaikan tanpa menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Kita harus bangun sepak bola dari bawah. Ya, bukan dari atas, dari bawah. Harus tahu apa problemnya. Bukan misalnya ketua umum jual visi misi. Pertanyaannya visi misinya siapa? Visi misi itu harus visi misi komunitas sepak bola. Visi misi kalian. Karena itu saya juga bilang, kalau terpilih, ya, harus ada sarasehan 2 minggu sesudah pemilihan. Supaya apa? Punya blueprint sepak bola nasional yang berdasarkan apa? Masukan dari bawah. Ini yang sama-sama harus kita benahi. Apa pertanyaannya sekarang? Pertanyaannya mungkin ya nggak jauh sih Pak dengan Pak M. Kira, karena sebagai supporter perempuan ya, orang tua saya itu khawatir, memang betul itu khawatir. Cuman mungkin pertanyaan saya, gimana nih Pak biar orang tua saya nggak khawatir, jadi supaya saya bisa nonton ke stadion gitu Pak. Ya, pasti semua orang khawatir. Saya sebagai orang tua yang punya anak 18-23, saya pun kadang-kadang mengingatkan mereka, mau nonton di mana, masuknya mana, pulangnya naik apa, sama. Karena ada ketakutan pasti. Sepak bola yang harusnya membuat kita bahagia, banyak terjadi juga kita kehilangan keluarga kita. Artinya apa? Ada yang salah yang harus diperbaiki sama-sama. Nah, karena itu saya mau nanti kalau supporter mau, contoh
kita punya program 1 tahun. Bagaimana supporter yang satu dan supporter yang lainnya bisa saling menghormati. Karena kita satu bangsa loh. Jangan sepak bola ini malah memecah belah kita. Tapi mesti ada apa? Kesepakatan-kesepakatan. Jadi Indonesia ini kan negara yang gila bola ya, gila bola. Suka main bola, suka nonton bola, tapi jago mungkin ntar-ntaran dulu ya. Betul. Antusiasnya. Betul, tapi betul. Masalahnya ini kita bukan masalah nggak bisa main bola kok, bukan masalah nggak ngerti taktik bola Betul. atau strategi bola, enggak. Kita punya talenta yang luar biasa kok. Ini masalah manajemen. Ya. Ini masalah pengelolaan organisasi. Ini masalah transparansi, Betul. masalah integritas. Betul. Makanya yang dibutuhkan untuk membenahi sepak bola Indonesia, paling penting nomor 1, itu sebenarnya bukan kemampuan main bola, enggak. Kita punya kemampuan bola. Kita butuh nyali, keberanian untuk membenahi sepak bola yang kita semua nonton. Tapi kita lihat selama ini dikelola dengan asal-asalan. Ya. Dengan asal-asalan. Kita butuh seseorang yang punya kemampuan manajerial yang bagus, punya track record membenahi organisasi yang memang kurang ideal, Betul. biar bisa memenuhi potensinya. Ya. 270-an sejuta rakyat Indonesia, nyari 11 aja ya yang bisa main bola bener, masa nggak dapet? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya. Gitu. Ini bangsa yang suka bola, bukan kayak let's say kayak India. Ya. India lebih banyak dari kita, Ya. tapi kan sukanya main kriket, ya kan? Betul. Nah, ini kan kita nggak kayak gitu. Atau kayak Amerika misalnya, Ya. mereka kan sukanya American football sama main basket, main baseball. Ini bangsa yang suka bola. Gitu. Makanya kita butuh seseorang yang bernyali. Dan Ketua Umum PSSI berikutnya yang kita harapkan bisa membenahi ini semua, Betul. jika semesta mendukung dan menghendaki, adalah Bapak Erick Thohir. Tepuk tangan. Ya. Tahu nggak Mas? Ya. Masalah bola Indonesia itu sebenarnya di lapangan sama secara organisasi sama. Ya. Indonesia itu dikenal talenta individunya luar biasa. Tadi nyebut nama Egy ya. Iya. Dribble-nya gokil kan Egy kan. Iya. Dribble, sprintnya kenceng-kenceng dari berbagai zaman loh. Tapi itu satu individu. Iya. Secara kolektif satu tim belum tentu. Belum. Iya kan? Sama seperti sebenarnya PSSI juga seperti itu. Ada satu orang pinter, orang baik, ada satu orang pinter di sana, di sini, tapi tidak ada yang meramu jadi sebuah kesatuan. Orang pintar itu orang baik ya. Betul, betul. Makanya kita butuh manajer, ini sebenarnya butuh manajer, Iya, gitu. iya. Kalau orang yang ngerti tactical bola, banyak. Betul. Sini, siapa yang main football manager? Ada main football manager? Nah, yang main football manager tuh udah bisa jadi pelatih bola sebenarnya. Entah football manager atau FIFA career mode ya, tergantung kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau fans itu punya pengetahuan yang oke sih. Tinggal masalah nih siapa yang bisa mengontrol, meramu, meracik jadi satu. Karena PSSI ini ya, kita semua kan nonton timnas Indonesia nih. Tapi kan kita nggak punya hak suara ya. Nggak ada nih satupun yang punya hak suara nih. Cuman ada 87 voters pada saat kongres nanti minggu depan hari Kamis di Jakarta. Gitu. Jadi kebahagiaan kita semua nih, itu tergantung sama 87 orang yang nanti akan milih. Gitu. Apakah kita mau menyerahkan saja ya kebahagiaan nasional? Ini bukan kebahagiaan individu loh, kebahagiaan nasional. Timnas Indonesia main, orang yang nggak suka bola pun nonton pasti kan? Nonton. Ini soal national pride, Ya. kebanggaan nasional. Nah, kayak kita harus jagain, kita harus kawal gitu, biar hasilnya yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Gila ya, di negara yang isinya orang-orang itu cinta banget sama sepak bola, nonton sepak bola aja, mensupport klub yang mereka cintai aja, mereka nggak bisa mendapatkan yang sama. Betul. Makanya sebenarnya cara terbaik adalah menjamin bahwa manajemen ini diisi oleh orang-orang yang bisa memastikan bahwa nggak boleh ada lagi supporter sepak bola yang pergi ke stadion dan merasa ketakutan ketika pergi ke stadion. Nggak boleh ada ibu, bapak, istri, suami, saudara kita yang harus nelponin kita setiap saat karena takut selalu terjadi sama kita ketika kita pergi nonton bola. Ya. Itu nggak boleh terjadi. Tapi belakangan ini saya rasa supporter sepak bola Indonesia itu menyadari satu hal, bahwa musuhnya tuh sebenarnya bukan supporter lain. Betul. Harusnya berpikir seperti itu. Musuh dari supporter sepak bola Indonesia bukan supporter klub lain. Betul. Tapi orang-orang yang selama ini memanfaatkan supporter, mengayal di air keruh, disorganisasi sepak bola Indonesia,
Dan itu pada akhirnya yang rugi siapa? Ya penonton juga, supporter juga, gitu. Belakangan ini kita lihat kan persaudaraan ini kan sangat-sangat akrab gitu sekarang ya. Kita lihat kelompok-kelompok supporter yang tadinya mungkin bertentangan bisa deklarasi damai bersama-sama, ya, bisa jalan bersama-sama. Ini merupakan sebuah hal yang buat saya sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya. Jadi kalau teman-teman mau sadar ya, supporter Indonesia ini kan sebenarnya pemegang saham terbesar sepak bola Indonesia. Supporter. Sepak bola industri nggak akan bisa jalan kalau nggak ada yang nonton. Nggak ada yang datang ke stadion, nggak ada yang nonton di TV, nggak ada yang pasang iklan, hak siar TV jadi nggak ada gunanya. Jadi kan supporter nih yang paling berkuasa sebenarnya ya, kalau kita mau jujur. Tapi selama ini ada pihak-pihak yang merasa supporter nggak usah didengerin, nggak usah dikasih power, gitu. Biarlah mereka jadi komoditas aja, gitu kan, bisa dieksploitasi. Karena apapun yang terjadi, tetap nonton kok mereka, gitu kan. Tapi apa yang terjadi dalam 1-2 bulan terakhir menunjukkan ketika ini supporter bersatu semuanya, sadar kepentingan sepak bola Indonesia ini di atas segalanya, itu dahsyat. Dahsyat sekali. Makanya kita harus menolak segala upaya meminggirkan supporter dalam pemilihan ketua umum PSSI. Kenapa? Karena mereka ingin hanya voters yang memilih. Kita sebagai supporter harus sampaikan kepada voters bahwa harus orang yang punya nyali yang terpilih menjadi ketua umum PSSI. Mau sampai kapan kita menjadi komoditas sementara yang milih bukan kita, tapi kita juga dipinggirkan. Buat apa diskusi kayak gini? Toh apa? Yang milih bukan kalian kok. Kita harus tunjukkan. Sama seperti kita bersatu untuk Kanjuruhan, kita juga harus bersatu untuk memastikan bahwa PSSI itu harus berubah. Udah capek gini terus. Jadi kalau kita semua mau memperbaiki, bukan karena apa dan kenapa, tapi memang karena kita cinta sepak bola Indonesia. Terima kasih, karena saya ini lumayan lah, belum jadi aja Liga Jerman ngajak ketemu nih jam 3. Tapi begitu juga, jangan salah. Sama, kita itu punya market sepak bola yang besar. Ya. Kalau ada liga lain datang ke sini, klub lain datang ke sini, wah senang GR kita. Senang kita, padahal salah. Karena mereka datang ke sini mau cari uang. Supaya apa? Marketnya besar. Ya, sosmednya gede. Artinya apa? Market kita yang mau diambil. Jadi, apa yang kita mau ngomong ke mereka harus kembali apa? Kita itu harus berpartner saling menguntungkan. Kalau mereka tidak ada niat membantu sepak bola Indonesia, nggak usah bekerja sama dengan mereka. Ini loh yang kita harus buka mentalitas kita, ya. Jangan gara-gara asing, asing. Jangan. Kita jangan jadi bangsa yang selalu yang udah ratusan tahun dijajah jadi tadi melihat orang asing. Kita harus duduk sama rata. Bundesliga mau ke Indonesia ngapain? Apa untungnya buat kita? Gitu. Ya, setuju? Setuju.